Begitu berdasarkan pertemuan ini saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet. Takbir. 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 Halo para pencari fakta, selamat datang di Tani Minimalis, channel yang mengupas tuntas berita terbaru seputar nasab, identitas, dan sejarah garis keturunan. Dari kisah keluarga bangsawan hingga perdebatan panas tentang asal-usul, semua kita bahas dengan sudut pandang yang tajam dan unik. Bukan cuma itu, kami juga bakal mereaksi konten-konten menarik dari berbagai channel yang membahas sejarah, silsilah, dan etnografi dengan cara yang fresh dan kritis. Siap melihat dunia dari perspektif baru? Tani Minimalis mengungkap jejak, menyusun fakta, shock! Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Sallu ala Nabi. Habib Rizik Syihab, sosok yang selama ini mengklaim sebagai cucu Nabi, nyatanya gagal membuktikan klaim tersebut secara ilmiah dan historis. Alih-alih menghadirkan data dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan, ia lebih sering terjebak dalam retorika provokatif yang justru mengarah pada fanatisme buta di kalangan pengikutnya. Sebagai seorang tokoh yang kerap menyerukan perjuangan atas nama Islam, seharusnya pendekatan yang diambil berbasis pada argumentasi logis dan berbobot. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih melawan data dengan data atau fakta dengan fakta. Ia lebih memilih memobilisasi emosi massa dengan ujaran-ujaran yang jauh dari rasionalitas. Hal ini mengakibatkan banyak pengikutnya terjebak dalam pola pikir yang sempit dan reaktif. Kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis serta menerima perbedaan sudut pandang. Sikap ini mencerminkan perilaku yang lebih dekat dengan primitivisme intelektual ketimbang kedewasaan berpikir yang seharusnya menjadi ciri seorang pemimpin spiritual dan intelektual. Dalam dunia yang semakin maju dan berbasis pada keilmuan, seharusnya setiap klaim diuji dengan data yang objektif. Jika memang memiliki silsilah yang dapat diverifikasi, maka buktikan secara akademik. Jika ingin memperjuangkan keadilan, maka lakukan dengan metode yang rasional dan dapat diterima oleh berbagai kalangan, bukan dengan seruan emosional yang justru menjauhkan umat dari pemahaman yang mendalam terhadap Islam itu sendiri. Masyarakat seharusnya semakin sadar akan pentingnya berpikir kritis dalam menghadapi tokoh-tokoh yang mengklaim diri sebagai pemimpin moral atau agama. Setiap klaim dan seruan harus diuji dengan standar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekadar retorika kosong yang membakar emosi tanpa dasar yang jelas. Dengan demikian, umat Islam seharusnya tidak mudah terpancing oleh provokasi, tetapi lebih mengedepankan rasionalitas dan keilmuan dalam menilai setiap ajaran dan pemimpin yang mengatasnamakan agama. Sebab Islam sendiri adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu dan kebijaksanaan, bukan sekadar teriakan tanpa dasar yang hanya memperkeruh keadaan. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca
bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang kepada kami. Kami siap. Banyumas siap. Namun kali ini Habib Rizik Syihab tampaknya harus menghadapi konsekuensi dari provokasinya sendiri. Setelah berulang kali berteriak-teriak menantang perang, tantangan tersebut akhirnya ditanggapi oleh Laskar Sabilillah Banyumas. Laskar ini menyatakan kesiapannya untuk menerima tantangan perang dari Rizik, tetapi dengan satu syarat, jangan melibatkan masyarakat pribumi dalam konflik ini. Mereka menegaskan bahwa perang kali ini adalah antara Ba'alawi dan pribumi Indonesia. Laskar Sabilillah Banyumas dengan tegas menyatakan pantang mundur sebelum kemenangan diraih. Mereka menantang Habib Rizik untuk menentukan tempat, waktu, dan tanggal pertempuran yang akan menjadi ajang pembuktian. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, mereka menunjukkan bahwa provokasi tanpa dasar akan selalu berujung pada konsekuensi yang nyata. Tapi ingat, tolong jangan bawa-bawa pribumi. Jangan bawa pribumi. Kau berani, sudah. Para imigran Yaman itu, WNA itu, yang nggak jelas itu. Jangan hasut saudara-saudara kami sesama pribumi. Kami tidak akan mau berurusan dengan saudara-saudara kami sesama pribumi. Musuh kami jelas, kalian yang tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi. Jelas ya? Jelas. Siap ya? Siap. Akan kita lawan. Untuk provokasi aparat harus tegas, menindak tegas. Jangan paksa kami untuk marah saudara-saudara. Siap, saudara? Siap. Kami Putra Nusantara. Kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Kami siap berkobar membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita. Kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap, saudara? Siap! Siap, saudara? Siap! Dengarkan itu. Rizik Syihab, kalau Anda berani, jangan bawa-bawa pribumi saudara-saudara kita. Anda bawa itu antek-antek imigran Yaman. Kami siap. Di mana? Tentukan waktunya. Siap, saudara? Siap! Siap, saudara? Siap! NKRI Nusantara. Gero Niger. Gero Niger. Gero Niger. Ada keturunan imigran Yaman yang katanya mau mengobarkan perang pasca Lebaran. Tidak usah pengecut. Anda mengatakan gerombolan monyet, mengatakan jenderal monyet. Sebut saja kalau ada laki-laki. Jangan menjadi orang pengecut. Dan tidak usah memprovokasi umat Islam untuk mengorbankan perang, mengobarkan perang. Kalau Anda laki-laki, turun sendiri. Turun sendiri kalau ada laki-laki. Seluruh keturunan imigran Yaman, turun kalau berani. Putra-putra Nusantara tidak akan mundur sejengkal pun untuk melayani kalian. Ada provokatifnya bukan main, nggak pernah berhenti. Anda sudah pernah keluar dari penjara, tapi masih terus provokatif, memprovokasi umat Islam, mengobarkan perang. Nggak usah memprovokasi umat Islam. Kalau Anda berani turun sendiri, kerahkan juga pasukan keturunan imigran Yaman semuanya. Kalau Anda berani, turun sendiri, gak usah memprovokasi umat Islam. Dan terakhir, saudara-saudaraku, putra-putra Nusantara di tanah air, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi oleh keturunan imigran Yaman ini. Kita berurusan dengan mereka, bukan berurusan dengan saudara-saudara setanah air. Tidak pernah akan mundur kita demi bangsa dan negara. Demi merah putih, darah dan nyawa akan kami pertaruhkan. Dari Banyumas tidak akan pernah mundur, dan mohon kepada aparat keamanan untuk menghentikan provokasi keturunan imigran Yaman yang mengorbankan perang di tanah Nusantara ini. Siap perang melawan Ba'alawi. Siap. Orang minggir. Orang minggir. Orang minggir. Merdeka. Merdeka. Hei, Rizik. Arep wani aku ke wong Banyumas. Ora sanggal wong pribumi.
Aku siap mati memecah gunungmu. NKRI harga mati. Pancasila. Pancasila. Nusantara. Gerur Ramegar. Gerur Ramegar.